Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, tabayun, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan. Maksudnya tanpa tahu kebenarannya, yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan itu. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Bapak Kepala Dinas yang kita hormati, Sekretaris, Kabid, Kepala Sekolah, para peserta wirid, luring ataupun daring, terutama yang hadir di masjid ini. Alhamdulillah, cari-cari wajah masuk surga sedulu Pak. Sekurang-kurang wajah saya dulu. Pagi ini sesuai dengan tema, kita akan membicarakan tentang tabayun. Ya. Apa Ibu pandai bahasa Arab enggak? Lai pandai bahasa Arab? Enggak ya. Mau cari di Makkah tu Pak Kadis ketek-ketek pandai orang bahasa Arab. Hanya orang Arab dia enggak. Tabayun itu bahasa Arab. Kalau dibahasakan ke bahasa kitanya jelas, bayin, ya, jelas nyata. Makanya tabayun mencari kejelasan, periksa, teliti. Kadang bahasaku memane-mane awak ya Pak. Bo batang salah seorang jamaah, Ustaz, mana tua pada Ustaz itu? Samonya Pak. Maka itu tanyanya, kabarnya Ustaz tu berbini celai. Hanya memandang ambo sonanya Pak. Tapi ambo tak lo peduli itu. Tak lo perlu mau cari dia ini pindah itu. Urusannya lain lah. Ya. Kadang-kadang begitu informasi. Kalau yang menikah celai kan tak ada masalah Pak. Iya kan? Tak ada cepat kepada ibu-ibu masalah Bu. Agak lambe lo jawab je ibu. Enak. Kece ibu ada lantang bagi ambo tak masalah ada Ustaz. Mau babini asalnya udah ambo je. Tak lo ada je Pak, tapi jauh udahnya. Mencari berupaya mencari kejelasan terhadap informasi. Tentu sebelum mengambil keputusan. Atau juga sebelum menyebarkan. Nah, ini dunia sekarang ini Bapak Ibu. Mudah, bana, ringan, jari-jari jemari itu asal dapat informasi itu share langsung. Ya kan? Nah, dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan fatabayyanu. Fa-nya itu Pak, fa-nya itu fa sababiyah, supaya nanti
tidak ada yang negatif terjadi, maka segera, kalau memang informasi ini penting, maka segera, itu dia itu. Maka segera teliti, cari informasi. Jangan semua yang kita tahu lalu kita sampaikan, setiap yang kita dengar lalu kita bicarakan. Kafa bil mar'i kaziba, kata Rasulullah, cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta, yuhaddisa bikulli ma sami'. Kata Rasulullah dalam hadis Muslim itu, cukuplah orang itu dianggap berdusta, berbohong, kalau setiap yang dia dengar lalu dia ceritakan. Apalagi kalau bisik-bisik tetangga. Setiap apa yang dia tahu, setiap apa yang dia dengar, lalu dia cerita. Maka cukup dia itu disebut sebagai pembohong. Jadi tidak para dulu ibu-ibu, nama awak dengar, apalagi tidak pasti. Bu, iko sawananya, ambo dapat cerita, bu apa, ambo tidak lo pasti. Lah jalan tidak pastinya ceritanya pak. Nah orang nama dengar, tidak lo pintar. Di ibu saya tidak pasti itu ibu cerita lo kamu. Abu carilah kepastian bisa datang ibu sekalian kemari gitu. Lah jalan tidak pasti pak. Tapi asik lo mendengarnya gitu. Ya kan? Nah kenapa Rasulullah disuruh oleh Allah begitu? Ya. Dan Rasul mengatakan setiap yang kita dengar itu kita ceritakan, cukup kita menjadi pembohong. Pertama supaya nanti kita tak terlibat fitnah. Kan kalau dia tidak benar, dia menjadi fitnah. Kalau dia benar, bisa menjadi ghibah. Jadi bercerita itu resikonya itu Pak. Benar bisa jadi ghibah, tidak benar bisa menjadi fitnah. Ya kan? Kecuali kalau Bapak Ibu bercerita, masuk kelompok 6 hal, itu tidak masuk gunjing. Tapi kalau tidak masuk yang 6 kok nanti terlibat kita nanti gunjing Pak. Satu, kalau yang kita bicarakan itu tidak bagian dari mencari kedudukan hukum. Ini ada kejadian-kejadian lalu kita ingin tahu ini secara hukum gimana ini. Kalau begitu yang kita ceritakan ini kita cari orang yang tahu dengan ilmu hukum itu. Ustaz, ada tetanggamu ikut kerajonya Ustaz, menurut hukum agama bah. Itu tidak masuk ghibah tidak Pak. Ya, karena kita mau mencari kedudukan secara hukum. Tapi kalau diceritakan kepada orang yang tidak punya ilmu, itu jadi gunjing dia. Ya. Yang kedua, tidak masuk kepada ghibah atau gunjing itu kalau kita ingin merubah Pak, merubah kemungkaran. Ini ada suatu perbuatan orang, kita ingin merubah itu. Nah, kalau ingin merubahnya berarti kita harus sampaikan kepada orang yang punya legalitas di situ. Kok jam 3 malamnya masuk ke rumah ibu? Ibu itu janda loh lah. Enggak, gara-garanya janda itu hal langsung sekali. Itu nanti pakai itu nayandonya mungkin tuh. Dia datang ke RT, disampaikan ke RW, disampaikannya ke Babinsa. Ini ada kejadian nih Pak. Itu namanya nggak gunjing Pak. Karena ingin merubah kemungkaran. Kan Nabi menyuruh man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Tapi kalau cerita-cerita sih dilapau, itu artinya gunjing tuh. Yang ketiga yang tidak masuk kepada gunjing itu adalah ketika dia memberikan pelajaran. Ini ibu guru, bapak-bapak guru cerita kepada anak murid. Ya, kalau gini perangai orang, ini akibatnya. Kalau ini perangai orang, ini akibatnya. Seperti Allah bercerita dalam Al-Quran tentang Korun, tentang Fir'aun, tentang Haman, tentang kaum Ad. Jangan Pak Sangkolo, Ibu Sangkolo nanti itu Allah menggunjang mau Ustaz. Ada pengunjang oleh Allah Fir'aun. Tidak. Dalam rangka merubah kemungkaran. Itu boleh Pak. Tapi sampaikan kepada orang yang mampu untuk merubah itu. Gitu. Yang keempat, kalau Bapak Ibu diminta jadi saksi.
Kata Pak Hakim, saudara saksi, coba saudara ceritakan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar. Aduh, mohon maaf Pak Hakim, saya takut bergunjing Pak Hakim. Nah, itu tuh. Iya kan? Kalau lah tiba di pengadilan tuh, yang awak tahu, yang awak dengar, awak kalian dibukakan semuanya, itu di pengadilan. Nang kabar le, Bu? Nah, ini kan senyum-senyum tidak terkenal ya kan? Ya kan? Yang kelima, kalau dia bangga dengan dosanya, Pak. Allah, alumangal itu doh. Ambosnya dulu, bakrat-krat minum, Pak. Nggak mabuk, ada kok kalian salokinya. Mabuk sawotolo, bangganya dengan dosa yang di kerajaan. Allah, itulah main kami dulu. Kok bangganya? Inyo sendiri tidak menutupi aibnya. Maka ketika kita menceritakan, ya kan? Dia sendiri tidak merasa aib bagi dia. Maka kita menceritakan juga tidak aib. Nah, yang terakhir itu Bapak Ibu, kalau udah menjadi kunnya Pak, tenarnya. Bu, Ibu di mana tinggal? Di mana Ibu tinggal? Rumahnya di mana? Di bumi. Iya. Nah, itu salah angket dulu jadi guru Pak itu. Saya tahu Ibu dia si anu, Pak Hasan Basri. Yang mana itu ya? Itu di Sudik itu rumahnya. Dah, Pak Hasan Basri. Lain enggak, mak hitam itu. Hitam badannya Pak. Kira nama populernya itu mak hitam. Ditanya nama asli orang enggak tahu loh. Menyebut hitam itu. Itu enggak gibah tuh Pak. Tapi jangan dirubah lo, beko pulang dari siku nampak suami hitam tuh, hitam sekotam gitu. Kalau itu memang nama tenarnya, ada namanya Mak Enjang, ada namanya Mak Puak, ada namanya Mak Hitam, ada namanya Pak Pendek, namanya Pak. Kalau bukit tinggi itu terkenal tuh pical Mak Puak, ya kan? Nah, Bapak Ibu, ketika hal di luar itu hati-hati. Kalau dia benar tapi tidak di posisinya, dia menjadi ghibah. Kalau tidak benar, dia akan menjadi fitnah. Akibatnya nanti kehancuran, hilangnya kehormatan. Ya kita juga bisa begitu Pak. Kalau ada orang memberitakan, biasanya wah hormat, salut dia, tapi tiba berita yang tidak elok tentang dirinya. Berkurang kehormatan kita kepada orang yang diceritakan. Padahal ini belum tahu. Apalagi kita mengambil keputusan yang salah gara-gara informasi pembisik-pembisik. Orang-orang dekat. Yang bersangkutan tidak ada apa-apa Pak. Dia orang baik. Tapi karena pembisik-pembisiknya dari sana, sini, kanan, kiri, depan, belakang. Mungkin dari hati tidak ada Bu. Ini ada dari depan sih, dari belakang sih, dari kanan, kiri. Kalau dari hati tidak mungkin orang membisikkan dari hati, kan? Ya kan? Nah, pembisik itu kadang-kadang yang lebih berbahaya, Pak. Ketika kita mendengar sesuatu yang dibisikkan, kalau bahasa Al-Qur'annya fatabayyanu, maka cek dulu, Pak. Verifikasi sumber informasinya, apakah dari orang terpercaya atau tidak. Jangan-jangan memang suka membawa berita burung. Ya kan? Cek faktanya, Pak. Apa namanya istilahnya, ada tuh programnya dulu di TV, check and recheck. Cek. Checklist gitu, benar enggak nih? Di-recheck balik. Diulang balik. Tanya kepada pihak yang benar-benar bisa dipercaya. Kalau tidak ada, Pak Ustaz, tidak bisa, Pak. Diam saja, Pak. Tidak usah. Kini kan kadang-kadang lata Pak, kalau dapat informasi itu sebar, padahal belum dicek. Kalau sudah dicek, dia benar informasinya, tanyakan kepada diri kita, memang perlu disebar apa tidak? Kalaupun memang perlu disebar, lalu kepada siapa disebar? Gitu Pak. Termasuk bidang agama sekarang ini Bapak Ibu. Banyak yang dibuat orang, posting-postingan, ternyata membingungkan jemaah. Ya kan? Yang hadis-hadis dhaif tidak diceritakan, tapi kehebatan-kehebatannya itu diceritakan. Perlu dicek itu.
Itu makanya pernah diceritakan kalau orang belajar agama tidak kepada guru, itu nanti yang akan menjadi gurunya adalah setan, Pak. Karena dia tidak bisa cek. Dengar-dengarlah di YouTube Bapak Ibu-ibu, banyak tuh yang membingungkan jemaah. Iya kan? Maka itu perlu, kalau ada guru kan bisa dicek, benar apa tidak ini kajian. Tapi kalau ke YouTube kasih ditanyaan, ya kan? Makanya masing-masing kita ini harus ada gurunya. Ya kan? Siapapun Pak, yang bisa bertanggung jawab dengan kajian yang ada. Ya sekurang-kurangnya setiap kajian itu harus dicek. Dulu ini ayat Bapak Ibu turunnya di Madinah. Jadi surat Al-Hujurat ini turun di Madinah. Waktu itu zakat sudah diwajibkan. Di ketika orang yang ditugaskan memungut zakat itu tidak disambut ya oleh orang yang akan membayar zakat, tidak acuh nampaknya. Akhirnya dia melapor kalau orang sana itu enggan membayar zakat. Padahal dia tidak disambut saja. Nah, di berita seperti itulah akhirnya Allah turunkan surat Al-Hujurat ayat 6 ini. Supaya hati-hati sebelum mengambil keputusan. Sama lah dengan kita Pak. Ya, sebelum mutasi, sebelum berhenti, sebelum dipindahkan, sebelum termasuk hal-hal yang sepele, maka cari dulu informasinya. Apa tujuannya Bapak Ibu ayat ini? Supaya benar-benar kita dalam mengambil keputusan, kehati-hatian itu penting. Dalam bahasa agama namanya wara'. Betul-betul kita meletakkan di posisinya. Ya kan? Dan kita juga bisa menjaga ukhuwah supaya tidak ada permusuhan. Maka itu Bapak Ibu yang kita hormati, dampaknya besar Pak. Jadi perbuatan tanpa tabayun, ya kan, menyebarkan berita, ternyata berita itu dusta, bohong, palsu, maka kita berada di posisi dosanya dosa besar. Apalagi sumbernya dari kita, diambil orang, disebar lagi, ya kan? Dulu ada jemaah kita menyebarkan berita yang menurut saya tidak benar. Akhirnya saya ajak diskusi. Disebarkannya melalui video lagi. Akhirnya dia menangis bilang seperti, Ustadz, lah 50.000 orang yang menonton video ke Ustadz. Baca rohnya menariknya kembali. Coba bayangkan Bapak Ibu-Ibu, kalau berita itu salah, lalu 50.000 orang yang nonton, berapa dosanya yang akan kita terima? Padahal sebentar saja kan, tinggal share saja kan. Share sini, share sana ya berapa menit. Ngeser-ngeser tuh Pak, yang penting paket saja Pak. Iya kan? Tapi dosanya nanti berputar-putar kemana-mana gitu. Jadi kalau itu beritanya palsu, dusta, bohong, tidak benar, dosa besarnya luar biasa. Belum lagi fitnahnya. Kalau benar pun tidak tepat sasaran, dia akan menjadi ghibah. Ghibah itu sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Coba bayangkan Bu. Tapi kalau ibu berkunjung, saya berdua je tetangga tu kawan, paling dua tu nya. Tapi kalau perkunjungan itu disebar di media dan segala macam, waduh luar biasa, tidak terbayang Bapak Ibu dosanya. Belum lagi kerusakan hubungan sosial. Ya kan? Maka pantas hari ini dengan kondisi media yang ada sekarang ini perlu berhati-hati. Maka itu dikaitkan dengan iman, Pak. Ya kan? Makanya tadi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, kalau datang kepadamu bin naba, naba itu artinya berita. Ya, apalagi orang-orang yang fasik, berita, membawa berita gitu. Nanti kita cerita pula tentang berita. Di atas berita ada berita. Mohon maaf dulu bahasa orang awamnya itu orang nya lo Pak. Itulah yang terjadi. Ini kan suatu yang jelek lalu disebar pula dengan cara kadang semangat pula menyebar. Pernah satu kali saya di-share oleh jemaah, saya tanyakan, ibu tahunya dari mana?
Dari grup seolah Ustaz. Kalau ibu ditanya oleh malaikat nanti ini dari mana sumbernya, bisa dijawab, ya malaikat ini dari grup sebelah malaikat gitu. Ya kan? Kan gitu aja ya. Karena banyak paste kan. Kopi paste, begitu ringannya Pak. Tidak ada kerja keras kita di situ untuk menyebarnya, cuman paste saja, selesai. Nah, sekali waktu supaya kita berhati-hati, kata Rasulullah, "Man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kamu mengaku beriman kepada Allah, maka beriman kepada hari akhir maksudnya apa? Beriman bahwa Allah mendengar, beriman Allah mengetahui, Allah melihat, lalu akan dipertanggungjawabkan semuanya di akhirat nanti. Maka kalau mau berkata-kata, berkatalah yang baik-baik. Nah, perkataan itu bisa dengan mulut, bisa dengan jari. Makanya dulu kan ada diberitakan bahwa nanti di akhirat itu mulutnya ditutup. Yang berbicara adalah tangannya. Ternyata jangankan di akhirat Pak, di dunia sekarang sudah banyak tangan yang berbicara. Ini yang saya Pak, nyapacik siapa ini yang saya. Lalu ngecek kan Bu. Ya kan? Sedang dengar pengajian tuh nyocali HP-nya tuh nyuser. Ada ngecek kan. Kalau ngecek berang Ustaz. Tapi tangannya yang berbicara. Ya sempat juga sedang dengar pengajian tuh. Kan tangannya berbicara. Balun di akhirat lah itu dong. Di dunia saja tangan itu berbicara. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Maka itu semuanya dikaitkan dengan iman. Kalau yakin kepada Allah, yakin akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah, maka hati-hatilah di situ. Supaya kita tidak terjebak. Karena taubat yang berhubung dengan Allah itu gampang Pak. Ya. Bapak berdosa, kita berdosa kepada Allah, langsung aja minta kepada Allah ampun. Tapi yang berhubungan dengan kehormatan manusia, keputusan kita salah terhadap orang, itu bersangkut-sangkut dengan orang tersebut Bapak Ibu. Maka itu hati-hati betul, diingatkan. Ya kan? Jika datang seseorang membawa berita, informasi, ya kan? Khususnya informasi yang akan menjadikan kita membuat suatu keputusan, maka kata Allah, fatabayyanu, kamu telitilah, kamu carilah informasi itu, sehingga nanti kamu dalam mengerjakan atau mengambil keputusan tidak menjadi keputusan yang bodoh. Dalam bahasa Al-Qur'annya bijahalah, jahil. Ya, jahil di situ dipakai kata-katanya jahil. Ya kan, jahil itu bodoh, Pak. Ya kan? Nanti kita udah ngambil keputusan, tetapi keputusan itu tidak berdasarkan ilmu. Nah, di dalam surat Bani Israel, ini terakhir, Allah ingatkan, ya kan? Jangan kita melakukan, itu ayat 36, ya. La takhafu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kita melakukan sesuatu kalau memang kita tidak punya ilmu di situ. Bani Israel ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan sesuatu, jangan share, jangan cerita kalau kamu betul-betul tidak tahu tentang itu. Karena pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Mungkin di hadapan manusia kita bisa selamat. Berhela-hela lah hari ini itu bisa Pak. Ayo ba'ajul lah ya, ba'ajul lah tidak bisa Pak. Itu ditekankan di situ. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana man anhu mas'ula. Maka jangan kata Allah, ya kan, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu untuk meyakinkan dirimu, karena nanti semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Mudah-mudahan kita betul-betul teliti, hati-hati sebelum mengambil keputusan. Itu yang disebut dengan tabayun.
Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dimuliakan. Kita tutup kajian kita dengan doa kepada Allah. Mari kita berdoa dengan perasaan harap dan takut. Harap doa kita dikabulkan oleh Allah dan takut tidak dikabulkan oleh Allah. Mari kita buka hati kita dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Walijal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinika. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah kajian singkat kita dan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan dijabah. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini dengan tema keutamaan tabayun dalam informasi. Semoga